Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Oke ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita masuk ke tema 4. Hidup bersih dan sehat, subtema 4. Hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 6 ya. Ini adalah pelajaran terakhir untuk semester 1 ya. Pelajaran terakhir untuk semester 1 yaitu tema 4 pembelajaran 6 ya. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang tempat umum, pasti anak-anak sudah tahu ya, contoh apa saja tempat umum. Contohnya pasar, taman, ya, sekolah dan lain sebagainya ya. Tempat umum itu adalah tempat yang dikunjungi oleh orang banyak. Pasti anak-anak sudah tahu ya, seperti apa itu tempat umum. Oke, untuk lebih jelasnya pembelajaran kita hari ini, mari anak-anak simak baik-baik. Anak-anak sekalian, ya, tadi dikatakan kita belajar tentang tempat umum. Tempat umum bisa juga contohnya tempat wisata, yaitu pantai, ya, kolam renang. Nah, pokoknya tempat yang banyak dikunjungi orang deh, ya. Nah, sekarang kita akan belajar nih akibat sampah di tepi pantai. Siapa sini yang sering pergi ke pantai? Senang sekali ya kalau kita berwisata ke pantai. Tapi bagaimana jika pantai itu kotor? Pasti tidak enak ya. Kita mau bermain atau ingin membuat istana pasir akan terganggu ya. Oke, mari sini kita lihat sama-sama. Akibat sampah di tepi pantai. Setiap orang yang berwisata di pantai harus menjaga kebersihan pantai. Jangan membuang sampah sembarangan. Bila akan membuang sampah, sebaiknya dikumpulkan dulu dalam kantong plastik. Pantai telah dikotori oleh manusia. Manusia berkunjung ke pantai, membuang sampah sembarangan. Sampah plastik, kaleng, dan sampah lain bertumpuk di tepi pantai. Coba anak-anak lihat ini. Ini adalah perilaku yang tidak baik ya, tidak bertanggung jawab. Padahal pantai itu adalah tempat wisata milik bersama ya, yang kebersihannya harus kita jaga bersama ya. Banyak orang itu lihat, perhatikan lagi di sini. Mereka membuang semaunya saja ya, membuang ke laut atau ke pantai nih botol-botol segala macam ya. Ini dapat merusak pencemaran air ya, sehingga apa? Hewan-hewan yang ada di dalamnya akan mati ya, mereka akan tercemar. Mari lihat kembali di sini. Sampah plastik berbahaya bagi hewan yang ada di pantai. Contohnya kura-kura nih ya. Kura-kura itu biasanya kita temukan di pantai ya. Kura-kura yang lapar mengira sampah plastik adalah ubur-ubur. Anak-anak, kura-kura itu makanannya adalah ubur-ubur ya. Kura-kura pun memakan sampah plastik. Akibatnya kura-kura tercekik dan mati. Nah, inilah dampak dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuang sampah sembarangan ya. Sehingga apa? Sehingga banyak hewan yang terancam punah atau mati ya, karena mereka sudah dicemari oleh sampah yang dibuang manusia sembarangan. Jadi anak-anak, kalian nggak boleh melakukan hal seperti ini, membuang sembarangan. Jangan ya, kita harus melestarikan, kita harus menjaga dan merawat daerah
di mana saja kita tempati, apalagi tempat wisata ya. Kalau tempat wisata sudah kotor, apa? Kita tidak akan tertarik lagi untuk mengunjunginya, iya kan? Oke ya, Nana. Nah, ini contoh ya pelajaran buat kita. Janganlah kita membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi tempat itu adalah tempat wisata. Oke, anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjut kembali. Nah, sekarang kita mau melihat nih, ada apa nih? Ayo belajar. Di pantai banyak terdapat tempat sampah, sudah pasti ya. Walaupun tempat sampah sudah disediakan, manusia masih malas saja membuang pada tempatnya. Tempat sampah ini berbentuk tabung. Tabung merupakan bangun ruang. Kita sudah belajar ya, bangun ruang itu. Tabung dapat disusun menjadi pola rangkaian. Pola rangkaiannya seperti apa? Nah, perhatikan rangkaian berikut. Tadi dikatakan tempat sampah ini adalah berbentuk tabung. Nah, kita akan belajar tentang pola ini ya. Bentuk pola bangun ruang ya. Nah, ini contohnya nih, tabung ya. Ini semua memang bentuknya tabung, tapi lihat posisinya. Ini posisi tabung itu berdiri, ini dia tidur. Nah, jadi kita ikuti polanya, berdiri, tidur, berdiri, tidur, berdiri, tidur, dan selanjutnya ya. Inilah yang disebut dengan pola bangun ruang ya. Jadi kita lihat posisinya, berdiri, nah tidur, berdiri, tidur. Nah, jadi harus beraturan polanya. Ya, paham ya anak-anak ya, ini juga sudah pernah Miss Lince jelaskan ya tentang pola bangun ruang. Contoh lain lagi, perhatikan di sini ada balok. Balok 2, ya posisinya berdiri. Balok 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, dan lain sebagainya. Jadi polanya ini harus berurutan ya, kita mengikuti awalnya nih ya pola yang ada pada gambar yang kuning ini ya, balok ya, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pola bangun ruang ya, atau pola rangkaian. Kita mengikuti pola awalnya. Ya, anak-anak paham ya? Jangan sampai anak-anak keliru dalam melengkapi pola rangkaian. Paham ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup bersih dan sehat di tempat wisata, ya, di tempat bermain, di tempat umum ya. Tempat umum itu harus benar-benar kita rawat, kita jaga bersama ya. Nah, sekarang Miss mau ajak anak-anak nih, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini anak-anak harus kerjakan sendiri ya. Dengarkan baik-baik sini penjelasan dari Miss Lince. Di sini ada nama benda. Bentuk bangun ruang. Banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut. Nah, Miss kasih contoh satu. Nih, ya, lemari. Nah, bendanya apa? Bendanya adalah lemari. Apa bentuk bangun ruang? Yaitu bentuknya adalah balok ya. Nah, anak sudah tahu ya, ini dia berbentuk balok karena sisinya berbeda ya. Nah, bentuk bangun ruangnya adalah balok. Ada berapa sisinya? Sudah pernah juga Miss jelaskan. Sisi pada balok itu ada 6 ya. Sisi depan dengan belakang, atas dengan bawah, kanan dengan sisi kiri. Nah, jadi banyaknya sisi pada balok ada 6. Kemudian berapa banyak rusuknya? Ya, banyak rusuk pada balok itu ada 12 ya. Dan yang terakhir adalah titik sudut. Ada berapa banyak titik sudut pada balok? Ada 8. Ya. Ya, di sini nih 1, 2, 3. Di belakangnya ada ya 4,
5, di belakangnya juga ada 6, 7, 8. Anak-anak sudah tahu ya, mana yang disebut sisi, mana rusuk, dan mana titik sudut. Oke ya. Jangan sampai terbalik anak-anak menjawabnya sisi, rusuk, dan titik sudut. Paham semuanya? Oke ya. Nanti ini Miss hanya minta anak-anak kerjakan 2. Apa saja yang ada di rumah anak-anak ya. Harus anak-anak gambar. Paham? Digambar ya. Bendanya harus berbeda, jangan sama. Setelah digambar, tulis nama bendanya apa, kemudian diisi bangun ruangnya itu apa, sisinya berapa, rusuknya berapa, titik sudutnya berapa ya. Anak-anak cukup mengerjakan 2 saja. Paham? Kerjakan di buku PS tematik ya. Ngerti ya anak-anak ya? Jika anak-anak masih bingung atau kurang paham maksudnya dari PR ini nggak apa-apa, anak-anak WA Miss Linja saja. Oke, paham? Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita di tema 4 ya. Tema yang terakhir, subtema 4 ini kiranya anak-anak bisa memahami ya apa yang sudah Miss jelaskan ya. Dan pesan dari Miss Lince, anak-anak harus tetap semangat, apalagi tak terasa kalian akan mengadakan menjalani PAS, penilaian akhir semester ya. Baca-baca kembali tema 1, tema 2-nya, tema 3 dan tema 4-nya ya anak-anak ya. Belajarlah dengan semangat, jangan anak-anak bermalas-malasan ya. Dan tetap pesan dari Miss Linja selalu jaga kesehatan. Oke semuanya, atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.